Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung yang saya sayangi, baik dari kelas Dirasat Uliyah 2 maupun Dirasat Uliyah 3. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Nadzuman Alfiyah Ibnu Malik, yaitu bab Al-Mu'arrafu bi Adati Ta'rif untuk bagian yang pertama. Namun sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah agar supaya di dalam kita mengkaji kitab ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ansari ajmain. Summa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa muta'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muallif Nadhum Alfiyah Ibnu Malik wa ila hadrati muassisi Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'arrafu bi adati ta'rif. Al-Mu'arrafu ay hadza al-mu'arrafu utawi iki iku bab mertelaake isim kang den ma'rifatake bi adati ta'rifi kelawan prabot ma'rifat. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta kul fihin namat. Al utawi al iku harfu ta'rifin huruf kang kanggo ma'rifatake. Awil lamu utawa utawi lam ae harfu ta'rifin iku huruf kanggo ma'rifatake. Faqat mongko hale bloko. Fanamatun mongko utawi lafat namatun arrafta kang ngarepake ma'rifatake sira fihi ing dalam namatun annamata ing ngucapa lafat annamata. Annamata maknane lumahe lemek utawa dalan. Qauluhu al harfu ta'rifin ngindal Khalili ing dalem mungguhe Imam Khalil. Qauluhu awil lamu faqat nginda Sibawaihi ing dalem mungguhe Imam Sibaweh. Fa'alal awwali mongko netepi ing atase qaul kang awal al hamzatu utawi hamzah, hamzah al niku iku hamzatul qata'i, hamzah qata'. Tu'amalu kang den lakokake apa hamzatul qata'i muamalatal wasli kelawan kaya oleh den lakokake hamzah wasal. Wa alasani lan ing atase qaul kang kaping pindho al hamzatu utawi hamzah iku hamzatul wasli, hamzah wasal. Tusalu kang den gawe tumeka, tusalu kang den tekaake apa biha hamzatul wasli ilan nutki maring ngucap bisa kini kelawan huruf kang mati. Jadi al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Al itu adalah merupakan huruf yang dipergunakan untuk memakrifatkan. Al adalah huruf sebagai perangkat, sebagai alat untuk memakrifatkan lafadz yang nakirah. Awil lamu faqat, atau yang memakrifatkan itu lamnya saja dari al, alifnya tidak. Fanamatun arafta qul fihim namat, maka seperti lafadz namatun itu nakirah. Apabila kamu ingin memakrifatkannya, maka masukkanlah al di situ, maka menjadi lafadz an-namatu. Bahwa
huruf ta'rif itu berupa al, dua-duanya, alif dan lamnya sekaligus. Ini adalah merupakan pendapatnya Imam Khalil. Awil lamu faqat, kalau yang berpendapat bahwa yang merupakan adatut ta'rif itu adalah lamnya saja, itu adalah pendapatnya Imam Sibawayh. Falal awwali alhamzatu hamzal qat'i tu'amalu mu'amalatal wasli. Dengan demikian, apabila kita mengikut pada pendapat yang pertama, maka perlakuannya begini. Hamzahnya al itu adalah hamzatul qat'i, merupakan disebut hamzah qata'. Hamzah qata'. Tu'amalu mu'amalatal wasli, yang diperlakukan seperti memperlakukannya hamzah wasal. Hamzah qata' ning kaya hamzah wasal. Wa alasani alhamzatu hamzatul wasli tusalu biha ilan nutqi bisakini. Kemudian yang menurut pendapat yang kedua, yaitu miturut Imam Sibawayh, hamzahnya ini adalah hamzah wasal. Gunanya adalah untuk mengucapkan huruf yang mati. Huruf itu kalau disukun berarti kan tidak bunyi, tidak berharokat berarti kan diam. Maka agar supaya hidup, supaya bisa berbunyi, maka didatangkan hamzah di depannya, maka menjadi berbunyi. Wal mu'arrifatu utawi al kang ma'rifatake iku takunu ana apa mu'arrifah iku lil ahdi krana tuduh kinaweruan. Wahwa utawi ahdi iku salah satu aksamin telu pira-pira panduman. Zikriyun rupane ahdi zikri, kinaweruan bangsa tinutur. Wahwa utawi zikri kuma al iku ma al kang manjing maring lafat takodama kang wis dadi dingin apa zikruhu nutur ing ma. Nahwu laqitu rajulan fa akramtu ar-rajula. Ay wa dzalika nahwu laqitu rajulan fa akramtu ar-rajula. Utawi pertenane ahdi zikri iku sepadane lafat laqitu rajulan fa akramtu ar-rajula. Laqitu tetemu sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Fa akramtu mongko nuli mulyaake sapa ingsun ar-rajula ing wong lanang. Mahalus syahid atau letak contohnya adalah di dalam lafadz ar-rajula, rajul yang kedua itu. Lafadz ar-rajula, bahwa kalau diucapkan lafadz rajulun itu berarti dia adalah lafadz yang nakirah. Itu tertuju kepada setiap orang, siapa saja yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika saya mengucapkan rajul, maka siapapun yang laki-laki masuk di situ. Kemudian apabila ingin mengkhususkan kepada satu orang, maka masukkanlah al di situ menjadi ar-rajul, ar-rajulu atau ar-rajula. Maka ketika al dimasukkan di situ, maka tidak lagi mencakup kepada keseluruhan lelaki yang ada di situ, akan tapi sudah terkhusus, sudah ditahsis kepada satu orang saja. Nah, mentaksisnya bisa diketahuinya ini, yang bagian yang pertama ini ada kalanya sudah, karena sudah disebutkan terlebih dahulu, yang disebut dengan ahdi zikri itu tadi. Mana dalam contoh tadi? Contohnya laqitu rajulan, saya bertemu dengan orang laki-laki. Fa akramtu ar-rajula, maka kemudian saya memuliakan laki-laki tersebut. Jadi orang laki-laki yang saya muliakan itu yang mana? Yang tadi saya temui tadi. Nah, akhirnya kan sudah mentahsis pada satu orang. Au kinayatun, atau di dalam menunjukkannya itu adalah secara kinayah, secara sindiran ya, secara sindiran, tidak mengucap secara jelas, tidak sharih, tapi hanya kinayah.
Nahwu walaysa dzakaru kal unsa. Ai wadzalika nahwu walaysa dzakaru kal unsa. Contohnya seperti ayat walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa lan ora ana sapa adzakaru wong lanang iku kal unsa kaya wong wadon. Litaqaddumiz dzikri krana oleh dingine nutur makniyan hale kang aweh isyarah nganhu saking zikri bima kelawan perkara fi qaliha ing dalem dawe Ummi Maryam, maksudnya ibune Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa, itu adalah merupakan anaknya Imron. Ayahnya Maryam itu namanya Imron. Imron punya istri namanya Hannah. Namanya Hannah. Jadi ibunya Maryam itu namanya Hannah. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Hannah ini sudah lama tidak mengandung. Sudah bersuami dengan Imron itu, akan tetapi dalam waktu yang cukup lama tidak mengandung. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, nazar supaya diberikan anak laki-laki. Yang apabila anak laki-laki itu nanti lahir akan dimerdekakan, artinya akan dikhususkan untuk berkhidmah di Baitul Muqaddas di Masjidil Aqsa sana. Pada umumnya orang yang bisa khidmah di Baitul Muqaddas ini adalah laki-laki. Nah, akan tapi Maryam, ibunya Maryam, Hannah, itu di dalam mengucapkannya ini hanya ma fi batni muharrara itu. Ma rupane perkara fi batni ing ma rupane kandungan fi batni ing dalem weteng ingsun muharraran hale kang den merdekaake. Li anna tahrira krana setuhune merdeka li khidmati Baitil Muqaddasi krana leladi Baitil Muqaddas iku kana ana ngindahum ing dalem mungguhe nuhat iku kholison kang murni bidzukuri kelawan pira-pira wong lanang. Jadi nazarnya siapa tadi? Nazarnya Ummi Maryam ma fi batni muharrara itu adalah menunjuk kepada laki-laki secara isyarah, secara kinayah. Karena yang bisa khidmah untuk menjadi pelayan di Baitul Muqaddas ini adalah hanya lelaki saja. Jadi walaisa dzakaru kal unsa itu tadi ya. Adz-dzakaru itu maksudnya adalah tadi. Wadhihniyun yang ketiga, yang kedua adalah ahdi dzihni. Dhihniyun bangsa ati. Wa huwa utawi dhihniyun iku ma'al kang manjing maring lafat. Khasola kang hasil apa ma fi dhihnil mukhatabi ing dalem atine mukhatab bi ghairi dzikri kelawan tanpa nuturake wal hissi lan nyekseni. Nahwu idhuma fil ghori ay wadzalika nahwu idhuma fil ghori. Utawi pertelane mengkono-mengkono dhihniyun iku sepadane lafat idhuma fil ghori. Maknane idhuma ing dalem nalikane utawi Kanjeng Nabi Muhammad lan Abu Bakar Siddiq iku fil ghori ing dalem guwa sur. Iku fil ghori ing dalem guwa sur. Ayat ini menceritakan tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah Nabi dakwah di Mekah sekian lama, maka perlawanan dan ancaman dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, bahkan klimaknya akan membunuh Nabi. Maka turunlah perintah dari Allah supaya Nabi dan umat Islam hijrah ke Yasrib yang akhirnya menjadi Madinah itu. Orang-orang Islam yang lain disuruh berangkat duluan, kemudian Nabi ditemani oleh sahabat karibnya yaitu Abu Bakar menanti instruksi dari Allah kapan berangkatnya. Maka pada suatu malam rumah Nabi dikepung oleh para pemuda Quraisy.
kapan-kapan nanti Nabi keluar akan dibunuh. Maka dengan izin Allah pada saat itu orang-orang tersebut sama mengantuk dan tertidur sambil berdiri di sekitaran rumah Nabi. Pada saat itulah perintah Allah datang supaya Nabi berangkat. Maka Nabi pun berangkat bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian tempat tidur yang biasa ditiduri oleh Nabi disuruh menempati Ali bin Abi Thalib untuk mengecoh kafir Quraisy itu tadi. Kemudian setelah Nabi keluar, maka kaum Quraisy yang tertidur tadi terbangun. Diintiplah dalam rumahnya, ternyata masih ada. Tetapi kok lama sekali, akhirnya mereka tidak sabaran, akhirnya pintu pun didobrak dan dilihat ternyata yang tidur di tempat tidurnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka merasa kecolongan dan akhirnya mengejar, mencari di mana keberadaan Nabi. Dan dalam perjalanannya itu Nabi bersembunyi di sebuah gua. Guanya itu namanya adalah Gua Sur. Di dalam Al-Quran, di dalam menceritakannya tidak secara sharih disebutkan Gua Sur, hanya menyebutkannya idhuma fil ghori. Lafadz ghorun artinya adalah gua. Tetapi ketika sudah dimasuki al, maka itu hanya tertuju pada satu gua saja, yaitu yang merupakan gua yang disinggahi oleh Nabi dalam cerita hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Fil ghori itu. Wa khuduriyun lan al kinawaruan bangsa hadir. Wa utawi khuduriyun iku ma al kang manjing maring lafat. Hasola kang hasil apa ma fil hissi ing dalem ningali wal musyahadati lan nyakseni. Kaqouli ta'ala kaya dawe Allah Ta'ala. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma ing dalem iki dina kang hadir. Akmaltu nyempurnaake sapa ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Ai hadzal yauma tegese ing dalem iki dina al hadira kang hadir. Kemudian pembagian yang ketiga dari al ahdi, al yang sudah sebangsa diketahui, itu namanya adalah ahdil khudur atau khuduriyun. Bahwa lafadz nakirah yang dimasuki al itu bisa diketahuinya karena sedang berada di situ. Dalam contoh al yauma akmaltu lakum dinakum, lafadz yaumun, yaumun itu maknanya hari, dino. Dino apa saja itu namanya yaumun. Tetapi ketika dimasuki al, maka sudah tertuju mengarah pada hari tertentu. Hari apa? Ya hari yang terjadi peristiwa yang sedang diceritakan itu. Yaitu Nabi ini sedang melaksanakan haji wada, sedang berkhutbah di padang Arafah. Kemudian turun wahyu yang berbunyi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berarti yang dimaksud al yaum di situ adalah yaumu Arafah. Wa takunu listighraqil jinsi. Wa takunu lan ana apa mu'arraf iku listighraqil jinsi krana ngentekake afrote utawa ijen-ijene jinis. In halla lamun bisa manggon mahallaha ing dalem panggonane al apa kulun lafat kulun hakikatan kelawan sejatine. Nahwu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu al ayah. Innal insana setuhune jinise manungsa iku lafi khusrin yakti tetep ing dalem kapitunan utawa kerugian. Illal ladzina angin wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Bagian yang kedua dari al adalah yang berfungsi untuk istighraq, yaitu menghabiskan. Artinya memasukkan kepada keseluruhan. Yaitu yang pertama wa takunu listighraqil jinsi.
memasukkan, menghabiskan keseluruhan afrod, keseluruhan individu, masing-masing kesemuanya masuk di situ tanpa kecuali. In halla mahallaha kullun haqiqatan. Hal ini tandanya adalah apabila tempatnya al itu bisa diduduki oleh kulun secara hakiki. Contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya jenisnya manusia tentu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Al insana, jenisnya manusia. Al yang terdapat di situ posisinya bisa digantikan oleh kulun. Jadi innal insana sama saja mengatakan inna kulla insanin. Sesungguhnya seluruh manusia. Wal istighraqi sifati lan krana ngentekake pira-pira sifate jinis. In halla lamun manggon mahallaha ing dalam panggonane al apa kulun lafat kulun majazan kelawan majaz. Nahwu anta ar-rajulu ilman wa adaban. Anta utawi sira iku ar-rajulu lanang kang sampurna apane ilman ilmune wa adaban lan tata kramane. Yang kedua dari pembagian yang kedua ini adalah listighraqis sifat. Adalah menghabiskan kepada keseluruhan sifat-sifat. Sifat-sifatnya seseorang. Ini cirinya adalah in halla mahallaha kullun majazan. Yaitu apabila al tempatnya bisa digantikan, bisa diduduki oleh kulun akan tetapi hanya secara majaz. Tidak hakikat. Contohnya seperti lafaz anta ar-rajulu ilman wa adaban. Anta ar-rajulu ilman wa adaban. Lafaz ar-rajulu, anta ar-rajulu ilman wa adaban. Kamu adalah laki-laki yang sempurna dalam hal ilmu dan adabnya. Laki-laki yang sempurna di sini ini adalah secara majaz. Karena sepandai-pandainya orang, tentu masih ada beberapa ilmu yang tidak diketahuinya. Maka mengatakan bahwa ar-rajul, laki-laki yang sempurna ilmunya, ini hanya secara majaz saja. Buktinya yaitu tadi, masih ada beberapa ilmu-ilmu yang tidak dikuasainya. Demikian juga masalah adab. Sebaik-baik adabnya seseorang, akhlaknya seseorang, pasti dia itu masih mempunyai kekurangan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Maka sifat kesempurnaan yang disematkan kepada rajul tersebut tidak hakiki, tidak sejatinya, akan tapi hanya secara majaz saja. Wa takunu lan ana apa al mu'arraf iku lil haqiqati krana ma'rifatake hakikat. Min haitsu hiya saking sekirane utawi hakikat iku hiya ya hakikat. Nahwu ar-rajulu khairun minal mar'ati. Ar-rajulu utawi hakikate wong lanang iku khairun kang luwih bagus minal mar'ati saking sejatine, saking hakikate wong wadon. Jadi dalam hal penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan, dalam hal khilqahnya, ini memang laki-laki adalah lebih baik daripada perempuan, lebih unggul. Karena memang Adam itu diciptakan terlebih dahulu daripada Hawa. Adam diciptakan dari bahan yang sesuatu yang wujudnya memang belum ada sebelumnya, diciptakan dari tin, ya, endut. Lah, Hawa itu diciptakan dari sebagian tulang rusuknya Adam. Dari hal khilqahnya saja sudah menunjukkan bahwa perempuan itu adalah cabang, bagian daripada laki-laki.
Kemudian dilihat dari sisi psikisnya, fisiknya, maka ini adalah menunjukkan laki-laki adalah lebih superior dari perempuan. Kekuatan fisiknya, kemudian ketegaran hatinya, kesempurnaan ibadahnya, dan seterusnya. Maka dengan demikian, jangan dibantah, yaitu dengan realita, di mana ada beberapa perempuan yang kenyataannya itu lebih mulia, lebih unggul daripada laki-laki. Misalnya katakanlah, nyuwun sewu ini ya contoh saja, ada orang laki-laki yang pekerjaannya misalnya jadi apa begitu ya, jadi buruh, jadi kuli, atau jadi pemulung misalnya. Sementara ada beberapa perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi. Ada yang jadi dosen, jadi rektor, jadi gubernur, jadi presiden, dan sebagainya. Itu kemuliaan, keunggulan yang dimiliki perempuan itu adalah dari sisi di luar khilqah, di luar fisik dan psikis perempuan tersebut. Tapi secara khilqah dan psikisnya tetap itu yang khairun adalah yang rajulnya. Oke. Ini biasanya para perempuan ini yang nggak terima ini ya. Oke, begini. Kita analogikan yang sederhana saja. Misalnya saya katakan nasi beras itu adalah lebih baik daripada nasi tiwul. Jadi nasi beras itu ya, nasi beras itu dari sisi enaknya, dari sisi khilqahnya, gizi yang dikandungnya, ini adalah lebih baik daripada khilqah atau penciptaannya tiwul. Tiwul wujudnya ya seperti itu, gizi yang dikandungnya tetap di bawahnya beras. Maka jangan dibantah dengan realita bahwa ada nasi yang dijual dengan harga murah. Misalnya di suatu tempat ada warung yang menjual menu nasi pecel itu seharga Rp5.000. Sementara di tempat lain nasi tiwul itu dijual dengan harga Rp20.000. Karena di situ diolah sedemikian rupa, diberi lauk pauk dan wadah sedemikian rupa sehingga menjadi mahal. Ini tidak peninjauan keunggulan daripada nasi tiwul itu kan setelah ada pengaruh, ada hal-hal lain yang disematkan, ditempelkan di situ. Tapi kalau melihat dari hakikat ataupun kesejatian daripada bahan nasi antara nasi beras dan nasi tiwul itu tetap saja nasi beras adalah lebih baik daripada nasi tiwul. Selanjutnya wa qad tuzadu laziman kallati wal ana walladzina summallati. Wa qad tuzadu lan terkadang den tambahake apa al laziman kelawan tambahan kang tetep. Kallati kaya lafat allati, wal ana lan lafat al ana walladzina lan lafat alladzina. Summallati mongko nuli lafat allati. Qaluhu laziman bi angkana kelawan yen ta ana apa madkhuluha lafat kang den panjingi al iku mu'arrafan kang den ma'rifatake bi ghairiha kelawan liyane al. Qaluhu kallati ismun ai huwa ismun utawi lafat allati atau allata iku ismun aran li sonamin kedue brahala kana kang ana apa sonam iku bi Makkah ing dalam negara Mekah. Jadi seperti lafat lata, allata itu alanya adalah ziyadah, tidak berfungsi sebagai al ta'rif. Allata itu adalah nama berhala di Mekah di sekitar Ka'bah sana. Kemudian lafat al-ana ismun ai huwa ismun utawi lafat al-ana iku ismun aran
lizamani kedue zaman al hadiri kang hadir. Wa huwa utawi al ana iku mabniun kang den mabneake li tadammunihi krana arae nyimpene al ana makna al ing maknane al huduriyati kang bangsa hadir. Al ana itu alnya juga al ziyadah, bukan yang al ta'rif. Itu adalah nama dari zaman yang hadir dan itu dimabnikan lafaz al ana itu karena dia mengandung makna al huduriyah. Walittirorin kabanatil aubari kadawatib tan nafsa ya qaisus sari. Walittirorin lan krana arahe darurat syair kabanatil aubari kaya lafat banatil aubari tukulan jamur aran banatil aubari. Kada iku kaya mengkono-mengkono banatil aubari wa titam nafsa ya qaisusari utawi lafat wa tibatan nafsa ya qaisusari. Wa tibata bagus sapa sira apane an nafsa awake ya qaisuhe qais asari ya kang mulya. Qaluhu walittirorin kakolihi kaya dawe Kiai Syair. Walakon janaitu ka akma'an wa asaqila walakot nahaitu kangan banatil aubari. Ini baharnya adalah kamil. Kamil itu rumusnya adalah kah dalam ilmu arud ya, kah. Kaf singkatan dari kamil, hak hajabat huma. Hajabat huma dibaca 6 kali. Hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma. Kalau dibakukan dalam bentuk rumus dalam lafaz mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Walaqad janaitu ka akma'an wa asakila walaqad nahaitu kangan banatil aubari. Walaqad janaituka demi yakti ngunduhake sapa ingsun ing sira akma'an ing jamur cilik, akma'an ing pira-pira jamur cilik wa asakila lan pira-pira jamur gedhe. Walakot nahaituka yakti temen-temen nyegah sapa ingsun ing sira ngan banatil aubari saking ngunduh jamur trucuk. Saking ngunduh jamur trucuk. Wal aslu utawi asale lafat banatil aubari iku banatu aubarin lafat banatu aubarin. Fazidat mongko den tambahake apa al alifu alif wal lamu lan lam. Jadi dalam lafaz walaqad janaitu ka akma'an wa asakila walaqad nahaitu ka an banatil aubari, mahalu syahidnya adalah di dalam lafaz banatil aubari. Aslinya itu adalah tanpa al, banati aubari. Tetapi karena idtiror, karena darurat syair, darurat nadom, untuk menyesuaikan dengan wazannya yang saya baca tadi, mutafa'ilun, 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 walaqad nahaitu kangan banatil aubari. Jadi agar supaya ketukannya sama dengan wazannya, maka di sini ditambahkan al. Al di sini tidak berfungsi apa-apa, hanya ditambahkan supaya mengejar kesesuaian dengan wazannya. Jadi ittiror, darurat syair. Asalnya banatu aubari, kemudian ditambahkan al. Wa za'ama lan nyono sapa al mubarradu Imam Mubarrad anna banata aubari setuhune. Ing setuhune lafat banata aubari kulaisa ora ana apa banata aubari iku bi alamin isim alam. Fal alifu mongko utawi alif wal lam lan lam ngindahu ing dalem mungguwe Mubarrad iku ghairu zaidatin dudu lam al zaidah. Imam Mubarrad menyangka bahwa di dalam sebuah tulisannya banati aubari ini menurut beliau bukan alam. Dengan demikian maka alif dan lam al di situ bukan zaidah akan tetapi berfungsi sebagaimana al ta'rif. Itu hanya kil saja.
Qaluhu kadza wa tibtan nafsa ila akhirih. Fi qaulihi ing dalam dawe Kiai Syair. Ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ini baharnya adalah tawil. Tawil itu dalam ilmu arut rumusnya to'ab, to' alif ba. To' singkatan tawil, alif asobat, ba bisah maiha. Asobat bisah maiha dibaca 8 kali. Sobat bisah maiha, sobat bisah maiha, sobat bisah maiha, sobat bisah maiha. Kalau dibakukan dalam bentuk rumus nazam, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ra'aituka weruh sapa ingsun ing sira. Lamma an arafta ing dalem semangsane wis weruh sapa sira. Wujuhana ing pira-pira penggedhe ingsun. Sadatta mongko mengo sapa sira wati tam nafsa. Wati beta bagus sapa sira apane an nafsa awake ya qaisu he qais ngan amrin saking mateni amr. Walaslu tawi asale lafat tibtan nafsa iku wa tibta nafsan lafat wa tibta nafsan. Wazada mongko nambahi sapa Kiai Syair al alifa ing alif wal lam lan lam. Wa hadza utawi kiki anane ziyadah iku binaan jumenengake ngalaan tamyiza ing atase setuhune tamyiz. Tamyiz terkib tamyiz itu iku la yakunu ora ana apa tamyiz iku illa nakiratan angin isim nakirah. Jadi makhalau saidnya di dalam syair itu tadi ra'aitu kalammaan arafta wujuhana sodadata wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin itu adalah dalam lafaz tibtan nafsa. Wal aslu wa tibtan nafsan. Asalnya lafaz wa tibtan nafsa itu tibtan nafsan, lafaz nafsan tanpa al. Kemudian ditambahkan al di situ adalah untuk mengejar kesesuaian, kemunasabahan dengan wazannya yang saya baca tadi. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, begitu. Di ketukannya mafa'ilun, mim fa alif ngain ya lam nun. Jadi itu hidup hidup mati hidup mati hidup mati. Nah, dengan ditambahkan al di situ maka bisa sesuai dengan wazan yang dibaca tadi. Ini adalah diketahui lafadz nafsan ini seharusnya tidak dikasih al karena terkibnya susunannya di situ menjadi tamyiz, sedangkan tamyiz itu harus terdiri dari isim nakirah. Wa huwa utawi kiki la yakunu illa nakiratan iku madhabul basriyina, madhab yang ulama Basrah. Ini adalah pendapat daripada ulama Basrah. Wa dhahabalan bicara sapa al-kufiyuna pira-pira ulama Kufah ila jawazi kaunihi maring ana wenange anane tamyiz iku ma'rifatan rupa isim ma'rifat. Fal alifu mongko utawi alif wala mulan lam ngindahum ing dalem mungguhe kufiyun iku ghairu zaidatin kang dudu tambahan. Miturut ulama Kufah bahwa tamyiz itu boleh-boleh saja terdiri dari isim ma'rifat. Dengan demikian, menurut pendapat Kufah, al yang terdapat dalam an-nafsa itu ya bukan al-zaidah, berarti lain begitu ya. Biasa ini terjadi khilaf di antara para ulama. Teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan singkat dari Nadhaman Alfiyah Ibnu Malik di dalam bab Al-Mu'arraf bi Adati Ta'rif untuk bagian yang pertama ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita sekalian. Kiranya cukup sekian.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.